Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Dia Salsabila, selaku mahasiswa KKN FK Unsur. Di sini saya sudah bersama dengan Patri atau yang biasa dikenal dengan Mas Triadianto selaku Ketua Satgas COVID Kota Bekasi. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Pak, yang mungkin masyarakat juga penasaran. Sebenarnya bagaimana perkembangan COVID-19 saat ini di Kota Bekasi Pak? Ya, jadi kalau perkembangan kondisi COVID-19 di Kota Bekasi per tanggal 28 Mei 2020 ini memang sudah sangat landai, ya, di mana terakhir itu kita sudah masuk level 3 ya, dari ketetapan Gubernur Jawa Barat. Artinya bahwa sudah cukup aman, tidak masuk ke dalam zona yang merah. Oleh karena itu hari ini adalah pertama kali diberikan izin ya, kepada kelurahan-kelurahan yang masih masuk dalam zona hijau. Dari 56 kelurahan ada sekitar 50 kelurahan yang diberikan izin, sama dengan pada saat sholat Id kemarin. Dan juga untuk dine-in ya, untuk beberapa rumah makan dan restoran itu juga sudah diperbolehkan. Untuk sejauh ini strategi apa saja yang sudah dilakukan Pak untuk Kota Bekasi? Jadi yang paling pertama adalah kita menyiapkan, yang paling utama sebenarnya menyiapkan mental masyarakat. Ya, bagaimana mereka harus tahu, kemudian peduli dan pada akhirnya paham terkait dengan epidemi COVID-19 ini. Langkah yang kedua adalah kita menyiapkan sarana dan prasarana kesehatan yang ada, mulai dari para medis, kemudian peralatan dan juga kesiapan daripada gedung yang kita miliki. Karena awal itu kita hanya memiliki 4 tempat tidur, dan sekarang kita sudah memiliki hampir 116 tempat tidur dan juga ada tambahan ventilator. Dan yang paling utama adalah kita melakukan pengadaan terhadap PCR. Karena dengan PCR inilah kita kemudian mampu untuk sesegera mungkin dengan cepat dapat mengelokalisir kondisi pasien atau orang yang kemudian terpapar dengan epidemi ini, sehingga treatmentnya kemudian perbaikannya juga akan lebih mudah karena akan kita tracking hubungan dari pasien yang kemudian terpapar oleh epidemi 19 ini. Sejauh ini dari hal yang sudah dilakukan itu seberapa efektif Pak? Jadi kalau kita lihat dengan adanya PSBB, kemudian pada saat kita melakukan tanggap darurat, kemudian kita membangun yang namanya RW siaga, kemudian kita melakukan lockdown secara wilayah ke RW-an, kemudian kita melakukan PSBB tingkat kota, ya akhirnya ini ya kita bisa mendapatkan bahwa pada kemarin kita sudah mulai relaksasi ya, kemudian adaptasi terkait dengan epidemi 19 ini. Dan kemudian juga dengan korban jiwa yang minimal ya, kita hanya ada sekitar 31 yang dinyatakan meninggal dalam posisi COVID dibandingkan dengan jumlah ODP, PDP maupun yang terkonfirmasi secara positif, persentasenya hanya di bawah 5%. Untuk selama ini bagaimana respon masyarakat terhadap kait-kait yang dianjurkan pemerintah? Saya kira ini adalah satu bentuk kerja keras bersama ya, warga masyarakat yang kemudian ikut disiplin ya, di dalam rangka untuk apa yang diharapkan pemerintah ya, terkait dengan penggunaan masker, kemudian social distance, physical distance ya. Walaupun memang masih cukup berat, ada beberapa tempat-tempat yang memang masih terjadi kerumunan massa ya, terutama di pasar-pasar tradisional. Nah, ini yang menjadi tugas berat kita ya, di dalam rangka untuk mengedukasi warga masyarakat. Setelah pelaksanaan PSBB yang sudah diterapkan ini, apakah sudah mencapai target yang ditentukan pemerintah? Ya, jadi artinya sih kalau soal target, karena Kota Bekasi tidak bisa berdiri sendiri, karena ini adalah bagian epicentrum daripada Bodetabek ya, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi. Jadi memang yang paling utama adalah sekarang kita melakukan sebanyak mungkin tes ya, apakah itu rapid test, PCR test, sehingga sekarang bukan waktunya lagi menunggu, tapi adalah menyerang. Jadi mencari orang-orang yang melakukan sampel-sampel, sehingga kita justru mencari orang-orang yang teridentifikasi sebagai OTG, jadi orang tanpa gejala. Jadi mudah-mudahan kita
itu tadi ya, semakin banyak tes yang dilakukan, bukan semakin banyak, tapi justru presentasinya menjadi semakin kecil orang yang terpapar oleh epidemi 19. Sejauh ini apa yang menjadi kendala pemerintah dalam penanganan COVID ini? Yang tentunya paling pertama pasti pendanaan, ya, karena keterbatasan pendanaan yang ada dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. Contoh masker itu Bekasi hanya menyiapkan 2/3 dari jumlah penduduk. Ya, jadi artinya masih ada 1/3 penduduk yang belum memiliki masker. Padahal kebutuhan masker itu mungkin satu orang penduduk butuh 2-3 biji dalam setiap harinya. Yang kedua adalah kesadaran. Yang membangun kesadaran ini membutuhkan waktu yang cukup panjang dan juga tentunya melibatkan jumlah personil yang luar biasa. Ya, tidak saja aparat pemerintah, tetapi kepolisian, kemudian tentara. Semuanya kita optimalkan, kita lakukan pengawasan, pendisiplinan warga masyarakat yang kemudian beraktivitas di luar rumah. Untuk melihat kondisi ke depan, bagaimana tanggapan Bapak terkait kesiapan new normal di Bekasi? Jadi tahapannya kan tadi sudah dilakukan ya, hari ini melakukan adaptasi, relaksasi terhadap berbagai kegiatan ekonomi kerakyatan yang terkait dengan restoran kecil, UMKM, kemudian di mall itu juga sudah kita longgarkan kembali. Kalau kemarin hanya kegiatan yang kebutuhan rumah tangga dan juga kesehatan, sekarang sudah dibuka terkait dengan makanan dan minuman. Nah, nanti kita evaluasi ya, karena hari ini juga sholat Jumat pertama dan kemudian nanti Sabtu dan Minggu adalah pertama kalinya juga warga masyarakat yang beragama Kristiani untuk melakukan ibadah di gereja, dan kemudian mungkin sudah ada peningkatan terkait dengan kedatangan orang ke mall-mall untuk mereka makan. Nah, nanti tahapan berikutnya fashion, mungkin tahapan berikutnya HP, mungkin tahapan berikutnya yang kita buka adalah kegiatan-kegiatan pariwisata, hiburan yang ada di Kota Bekasi. Nah, langkah apa sih Pak yang akan diambil apabila pandemi ini juga belum berakhir sesuai dengan target yang ditentukan? Ya, tentunya kita beradaptasi. Ya, semua kegiatan protokol kesehatan tetap dilakukan. Ya, kemudian juga instruksi-instruksi terkait dengan menjaga kebugaran, kemudian menjaga kesehatan, kemudian juga tidur yang cukup, berolahraga, itu yang terus kita gemakan, kita tingkatkan. Yang pada akhirnya memang adalah bagaimana masyarakat itu menjadi paham betul bahwa memang epidemi 19 ini belum selesai. Jadi krisis of sense-nya yang dibangun di masyarakat, ya, sehingga kita melakukan aktivitas bisa seperti biasa, tetapi juga dengan tentunya batasan-batasan dan protokol kesehatan yang harus dipenuhi oleh warga masyarakat. Terakhir nih Pak, harapan apa sih dari pemerintah terhadap masyarakatnya sendiri? Tentunya harapannya adalah karena sekarang itu semuanya kembali kepada masyarakat. Ya, kalau kemudian masyarakatnya bisa disiplin, mempertahankan kondisi kesehatan yang ada, sehingga satu kelurahan itu tetap dalam posisi zona hijau, itu interaksi warga masyarakat tentunya akan ada kebebasan. Tetapi pada saat masyarakat mulai tidak disiplin dan kemudian sudah ada terpapar, ada warga masyarakat yang merah positif oleh epidemi, tentu akan turun levelnya menjadi merah. Nah, ini tentunya akan terbatasi terkait dengan proses kegiatan. Jadi oleh karena itu saya, ya, pemerintah berharap ayo kita bareng-bareng, ya. Buat yang sakit, ayo dilakukan pengobatan di rumah sakit, ya. Dan kalau yang belum sakit, ayo kita jaga jangan sampai sakit, ya. Kuncinya apa? Kuncinya adalah disiplin. Ya, baik Pak, terima kasih atas waktunya dan informasinya. Semoga bermanfaat buat yang lainnya juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.